Guys, hari ini kita Rups Jaya di Holiday Inn Kemayoran. Subscribe. Guys, Holiday Inn Kemayoran. Subscribe ya guys. Bapak dan Mama Suryadi, Sarjana Muda, Direktur. Ibu Mila Mayasari berhalangan hadir. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Ibu Jan Astrid Patricia, Komisaris Independen Bapak Renat Mandra Bornawan, Komisaris Independen Bapak Umar Abdullah. Melalui program kerja yang telah ada agar relevan dengan perkembangan bisnis dan situasi perekonomian terkini, dengan mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan guna mencapai tujuan yang akan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Proses untuk peremajaan unit truk armada. Peremajaan unit truk armada diperuntukkan untuk truk yang sudah berumur lebih dari 5 tahun dan akan digantikan dengan truk armada yang baru. Perseroan menilai unit armada truk yang sudah memiliki umur lebih dari 5 tahun tidak efisien bagi perseroan. Peremajaan 27 unit armada truk baru bersifat serta bertujuan untuk efisiensi biaya, perawatan dan pemeliharaan truk dan peremajaan unit armada truk baru. Armada CDD Box. Perseroan menilai penambahan armada CDD Box ini memiliki prospek yang baik untuk meningkatkan pendapatan bagi perseroan. Perseroan 2022. Angka ini dalam jutaan rupiah. Saya bacakan ya. Pendapatan 77,4 miliar. 72,4 miliar. Laba kotor 22,3 miliar. Laba sebelum pajak 6,2 miliar. Laba tahun berjalan 5,6 miliar. Laba komprehensif 5,7. Dengan total aset 121,9 miliar. Total liabilities sebesar 11,7 miliar. Sehingga total ekuitas perusahaan ini adalah 110,2 miliar. 8 miliar. Laba tahun berjalan 4,3 miliar. Laba komprehensif tahun berjalan 4,4 miliar. Adapun total aset 131,5 miliar dan total liabilities 14,1 miliar. 2.733.293 rupiah. Dengan memperhatikan keuangan perseroan akan diusulkan kepada rapat bahwa sebagian dari laba bersih tahun Q 2022 yaitu sebesar 2.388.888.695 rupiah atau sebesar 53,61% dari laba bersih perseroan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 795.629.565 saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar 3 rupiah. Bersih tahun 2022 sebesar 2.645.844.598 rupiah dibukukan sebagai laba ditahan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut di atas, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan: 1. Dengan tidak mengurangi hak terbuka yang didirikan dengan nama PT Armada Beton berdasarkan akta pendirian nomor 41 tanggal 30 Mei 2012. Angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang seperti angkutan dengan truk, pick up dan kontainer. Moda dan badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding, jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kapal bayanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri, yang mencakup kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial.
3. Aktivitas perusahaan holding yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding atau holding companies, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidi atau anak usaha. Terdiri atas mobil losbak, trailer, CDD box, blind van dengan tahun pembuatan antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. 19,5 miliar menjadi 22,69 miliar tahun 2021 dan menjadi 22,259 miliar di tahun 2022. Adapun laba sebelum pajak penghasilan Desember 2020 adalah 4,2 miliar menjadi 6,25 miliar dan pada tahun 2022 menjadi 5,88 miliar. Untuk laba komprehensif tahun berjalan dari 3,027 miliar di tahun 2020 menjadi 5,731 miliar di tahun 2021 dan menjadi 4,45 miliar di tahun 2022. Subsidi baru namanya PT Aman Daya Sentosa yang merupakan sektor properti. Total villa semuanya di Bali yang sudah beroperasi saat ini berjumlah 6 unit villa, dan untuk yang masih dalam proses pembangunan berjumlah 4 villa. Ditargetkan akan selesai semua pada akhir 2023. Aman Baya Perkasa sama properti. Proyek pertama PT Aman Baya Perkasa yaitu perumahan Mutiara Sindang Mulia Jaya yang berlokasi di Desa Sindang Mulia, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibarusah, di atas lahan 20.104 meter persegi. Sudah selesai dibangun 54 unit dan sudah terbooking 21 unit dari total 173 rumah subsidi yang akan dibangun. Serta biaya yang dijalankan, manajemen memperkirakan pendapatan dan laba bersih meningkat di atas 80% tahun ini untuk tahun 2023. Optimisme ini tercermin dari meningkatnya permintaan pasca dibukanya kembali kegiatan wisata yang berdampak dan membaiknya situasi ekonomi.